Suruh patungan gak mau, giliran udah jadi langsung ambil, gak punya malu banget. Aduh Bu Wati, jangan marah-marah gitu dong. Kan saya cuma ambil sedikit. Lagian doa saya nanti juga bikin rujak ini makin berkah. Berkali-kali doa Bu, tapi berkahnya kok cuma ke kamu sendiri. Iya Bu Awi, kalau cuma ikut menikmati tapi nggak pernah kontribusi, itu namanya bukan kerjasama, tapi numpang hidup. Jangan gitu dong Bu, kan rujaknya masih banyak tuh. Kalau saya nggak ambil malah bubazir. Makasih ya rujaknya ibu-ibu sekalian. Saya ada urusan lain nih, nanti ketemu lagi ya. Oke warga-warga sekalian, acara ulang tahun komplek harus lebih meriah ya dari tahun sebelumnya. Kita patungan 50.000 per rumah buat konsumsi dan dekorasi. Siapa yang mau bayar sekarang? Saya Pak RW, ini uangnya. Terima kasih Bu Wati. Nih Pak RW. Bagus, sekarang giliran Bu Awi. Aduh, maaf banget Pak RW, lagi nggak ada uang. Tapi nanti saya bantu doa aja ya. Bantu doa? Lagi nggak ada uang? Tapi minggu lalu kamu baru beli gelang emas kan? Itu hadiah dari anakku. Lagian kan doa juga penting, gak kalah nilainya dari uang. Kalau semua cuma ngasih doa, acara ini nggak bakalan jalan Bu Awi. Betul tuh Bu Awi, semua orang di sini sudah sepakat patungan. Tolong ikut berkontribusi ya. Oh, jadi kalau saya nggak bayar, acaranya gak jadi gitu? Kan masih banyak yang lain yang bayar. Gue heran, pelitnya udah keterlaluan. Aduh, ketahuan banget bohongnya. Masa anaknya bisa kasih gelang, tapi buat acara beginian aja nggak mau keluar uang? Bu, kalau nggak tahu cerita lengkapnya, gak usah ngomong sembarangan. Wah, tersinggung ya Bu Awi. Biasa aja dong, kita cuma ngomong fakta. Sudah warga sekalian, kita di sini rapat bukan debat. Bu Awi, mohon pengertiannya ya. Saya ngerti Pak RW, tapi saya juga nggak terima dihina terus-terusan. Kalau doa saya nggak cukup buat acara ini, ya udah, saya nggak usah ikut. Bu Awi, ini undangan buat arisan minggu depan. Jangan lupa datang ya. Wah, makasih banyak ya Bu. Pasti saya datang, tapi saya nggak janji ya buat bayar iuran arisannya. Loh, kok gitu Bu? Bukannya baru dapat uang arisannya bulan lalu? Uangnya udah habis Bu, buat kebutuhan rumah. Lagian kan gak wajib ikut arisan. Tapi semua tetangga ikut Bu. Dan kalau udah dapat giliran, ya harusnya bayar balik dong. Yang lain jadi rugi kalau kamu nggak bayar. Gak apa-apa Bu, kan saya bantu doa aja. Itu kan juga kontribusi. Aduh Bu Awi, gak gitu konsepnya. Arisan itu saling bantu. Kalau kamu cuma ngambil giliran tapi nggak bayar, ya nggak adil buat yang lain. Ya ampun Bu Rani, jangan dibawa serius banget lah. Kan cuma iuran kecil. Lagian apa sih bedanya doa sama uang? Bedanya itu besar Bu Awi. Doa nggak bisa dipakai buat beli konsumsi atau bayar tagihan listrik. Wah Bu Rani, jadi doa itu nggak ada nilainya. Kalau gitu, kenapa dari dulu orang selalu diajarin doa itu penting? Bukan gitu maksud saya Bu. Tapi kalau cuma ngandelin doa tanpa aksi nyata, itu namanya egois. Egois? Wah, berat banget tuduhannya. Kalau gitu, mungkin saya memang gak cocok ikut arisan kalian. Kalau nggak cocok, ya lebih baik keluar aja Bu Awi. Jangan cuma ambil keuntungan tanpa mau tanggung jawab. Tetangga yang lain itu nggak bodoh. Mereka pasti bakal sadar. Kalau itu yang kamu pikirkan, silakan bilang ke mereka. Saya nggak peduli. Bu RW, sore-sore gini enaknya rujakan deh. Malam nanti rujakan bareng di balai desa yuk. Nggak bisa Bu Fitri. Saya masih di rumah ngawasin Pak RW. Lah, emang kenapa harus diawasin segala? Itu si Koko dari kemarin kok rasanya genit banget sama Pak RW. Masa tiap lewat depan rumah dia selalu nanya-nanya Pak RW ada di rumah atau enggak. Astaga Bu RW, jangan-jangan ada maksud lain. Makanya saya nggak bisa ikut rujakan. Nanti tahu-tahu dia datang ke rumah pas saya nggak ada. Bahaya Bu. Bu Fitri, ada gula. Saya mau beli 1/2 kilo ya. Ada Bu Awi. Ini gulanya, jadi 10.000. Nih, saya bayar ya, pakai ini aja. Oke Bu, tunggu sebentar kembaliannya ya. Ini kembalian 90.000 ya. Bu Awi, nanti malam ikut rujakan di balai gosip yuk. Wah, saya mau banget ikut Bu, tapi lagi nggak ada uang buat patungan. Lah, tadi beli gula aja bayarnya pakai uang 100.000. Masa buat rujakan nggak ada? Ya, uang itu buat kebutuhan rumah Bu. Kalau cuma buat patungan rujakan mah nggak ada. Ya udah kalau gitu. Tapi kalau berubah pikiran datang aja ya. Iya Bu, makasih ya. Saya pulang duluan. Aduh Bu Fitri, kamu ngapain juga ngajak Bu Awi? Dia itu cuma datang kalau ada yang gratisan. Masa sih Bu RW? Lah iya, buat bayar iuran aja susahnya setengah mati. Udah gitu, kalau ada acara, dia nongol kayak nggak ada salah apa-apa. Tapi tadi dia bayar gula pakai uang 100.000 loh. Nah itu dia, kalau buat diri sendiri selalu ada uangnya. Tapi buat yang lain, dia ngeles terus. Bahkan iuran sampah aja tiap bulan harus ditagih berkali-kali.
Saya tuh benar-benar nggak habis pikir sama Bu Awi. Lagi-lagi nggak bayar iuran buat acara komplek, padahal dia sendiri yang paling semangat waktu acara tahun lalu. Dia mah udah nggak aneh, Bu. Udah kebiasaan ya. Orangnya kan suka ngeles terus, ada aja alasannya. Yang paling ngeselin tuh, dia selalu bilang saya bantu doa aja. Lah, kalau semua cuma doa, nggak bakal ada acara dong. Kita ini mau acara ulang tahun komplek, bukan pengajian. Doa katanya, udah kayak dia doang yang bisa doa. Tapi ya aneh banget, buat dirinya sendiri selalu ada duit. Lihat aja gelang emasnya yang dia pakai tadi pagi. Tapi buat iuran atau arisan katanya selalu kosong. Tadi pagi aja dia beli gula pakai uang 100.000. Tapi kalau disuruh patungan rujak, jawabannya pasti, aduh nggak ada uang. Ya ampun, dasar pelit. Kalian ngumpul di sini ya, lagi rujakan? Iya Bu Awi, lagi rujakan, mau ikut? Wah, boleh tuh. Saya ambil sedikit ya. Suruh patungan gak mau, giliran udah jadi langsung ambil, gak punya malu banget. Aduh Bu Wati, jangan marah-marah gitu dong. Kan saya cuma ambil sedikit. Lagian doa saya nanti juga bikin rujak ini makin berkah. Berkali-kali doa Bu, tapi berkahnya kok cuma ke kamu sendiri. Iya Bu Awi, kalau cuma ikut menikmati tapi nggak pernah kontribusi, itu namanya bukan kerjasama, tapi numpang hidup. Jangan gitu dong Bu, kan rujaknya masih banyak tuh. Kalau saya nggak ambil malah bubajir. Makasih ya rujaknya ibu-ibu sekalian. Saya ada urusan lain nih, nanti ketemu lagi ya. Ya ampun Bu, bener-bener ya Bu Awi itu urat malunya udah putus. Nggak heran, dari dulu tingkahnya gitu terus, gak pernah berubah. Saya nggak ngerti deh, orang kayak dia kapan sadar? Mau sampai kapan cuma mau enaknya doang? Nggak lama lagi Bu, orang kayak dia pasti kena batunya. Bener Bu, karma itu nggak pernah salah alamat. Halo Bu, ini kan udah saya kasih harga miring banget, masa sih masih ditawar? Ya kalau nggak dikasih murah, saya beli nih di tempat lain aja. Banyak kok yang jual lebih murah. Ya Allah, pelanggan macam apa ini? Wah, Bu Awi ternyata rajin belanja juga ya. Katanya nggak ada uang buat iuran. Bu Omat, ini cuma beli ikan murah kok. Saya mah belanjanya yang penting-penting aja. Penting, tapi buat beli gelang emas waktu itu kok ada uangnya? Kamu jangan asal ngobong ya Bu. Gelang ini hadiah ulang tahun dari suami saya. Loh, kok udah beda lagi sih? Kemarin bilang hadiah dari anak, sekarang berubah jadi hadiah dari suami. Jadi yang benar yang mana Bu? Dasar kepo, kamu tuh suka ngarang cerita ya Bu Omat. Kalau nggak tahu urusannya, jangan sembarangan ngomong. Ibu-ibu ini pasar, jangan ribut di sini. Nanti pelanggan lain pada kabur. Saya cuma heran aja Bu, kamu selalu bilang gak ada uang, tapi belanja di pasar setiap hari. Mau makan rujak gratis, gak mau bayar patungan. Mana pernah bantu acara komplek. Kalau cuma numpang enak, mending gak usah ikut-ikutan deh. Saya punya hak Bu Ahmad. Lagian saya kan cuma ikut menikmati, gak ada aturannya harus bayar segala. Oh gitu, tapi kalau ada acara kamu paling depan ngambil makanan. Kamu selalu ngomong soal hak, tapi gak pernah ingat kewajiban. Bu Awi, jadi nggak ini ikannya? Mau diambil atau enggak? Kalau enggak saya kasih ke pelanggan lain aja. Ya udah bungkus aja, tapi harganya jangan lebih dari 50.000 ya. Lihat tuh, kalau buat diri sendiri bisa tawar-menawar segencar itu, tapi buat patungan acara nggak ada suara sama sekali. Kamu nggak tahu apa-apa soal hidup saya Bu Omat, jadi jangan sok tahu deh. Saya nggak sok tahu Bu, saya cuma bilang fakta. Kamu tuh cuma pura-pura nggak punya uang biar gak keluar uang buat bayar iuran. Gak usah ngurusin hidup orang lain ya Bu, urus diri sendiri aja dulu yang bener. Pak RW, ini gak bisa dibiarkan terus-terusan. Kita harus bikin aturan baru. Yang gak bayar iuran gak boleh ikut acara apapun. Aturan baru? Kalau ada yang protes gimana? Siapa lagi yang protes kalau bukan Bu Awi? Tapi justru itu yang kita harapkan kan Pak, biar dia tahu diri. Bener tuh, dia cuma manfaatin kerja keras kita semua. Giliran makan paling depan, giliran bayar paling belakang. Bahkan seringnya gak bayar, dasar gak tahu malu. Tapi apa nggak terlalu keras? Kita kan tetangga. Tetangga tuh saling bantu Pak RW, bukan cuma satu pihak yang kerja, sementara yang lain cuma mau enaknya doang. Bu Ahmad bener Pak, kita udah terlalu sabar sama dia. Kalau nggak diatur begini, dia nggak akan pernah berubah. Iya Pak RW, kalau enggak nanti dia jadi keenakan. Kalau kita buat aturan ini pasti dampak besar, dia pasti marah-marah. Biar aja Pak, dia marah artinya dia malu. Itu justru tanda aturan kita berhasil. Lagian ini bukan soal dia aja Pak. Kalau kita terus biarin, yang lain bisa ikut-ikutan. Nanti semua orang jadi malas bayar. Kalau gitu kita perlu buat surat keputusan resmi. Nah itu dia Pak RW, saya bisa bantu bikin biar semua warga tahu aturannya yang jelas dan gak ada yang bisa ngeles lagi. Dan kita pastikan semua tanda tangan. Jadi kalau dia protes, kita bisa bilang itu keputusan bersama. Baiklah, kalau itu keputusan kalian semua, saya setuju. Besok akan saya kumpulkan warga untuk rapat.
Akhirnya ada tindakan nyata. Semoga aja Bu Awi sadar ya. Kita lihat aja nanti Koko. Kalau dia nggak mau berubah, saya yakin alam yang bakal ngasih dia pelajaran. Pak RW kelihatannya pegal banget. Mau saya pijitin nggak? Dasar ulet keket, saya ada di sini. Saya bisa pijit suami saya. Udah, gak usah ribut. Mending kita bubar, udah malam. Pak RW, ada apa pagi-pagi begini? Selamat pagi Bu Awi. Mau menyampaikan keputusan baru dari warga. Keputusan apa ini Pak? Mulai sekarang yang gak bayar iuran gak boleh menghadiri acara warga apapun. Apa? Maksudnya saya nggak boleh datang ke acara-acara komplek? Betul Bu, semua warga sudah sepakat. Kami tunggu pembayaran sampai besok. Oh, jadi ini cara warga komplek buat maksa saya bayar iuran? Memalukan sekali. Ini bukan paksaan Bu Awi, ini soal keadilan bersama. Keadilan? Sejak kapan iuran jadi ukuran keadilan? Kalau saya nggak mau bayar, kenapa kalian nggak bantu aja? Bukan malah bikin aturan begini. Bu Awi, ini soal tanggung jawab bersama, bukan soal mampu atau enggak. Ibu selalu bilang gak punya uang, tapi warga lain tahu. Ibu belanja ini itu di pasar, bahkan ibu pakai perhiasan baru. Pak RW, apa urusan warga lain ngurusin belanjaan saya? Itu uang pribadi saya. Justru itu masalahnya Bu, uang pribadi boleh saja, tapi untuk kepentingan bersama, semua harus ikut ambil bagian. Kalau ibu nggak mau bayar, kenapa terus ikut menikmati hasil kerja warga? Pak RW, saya nggak nyangka. Saya pikir Anda itu pemimpin yang adil. Ternyata cuma ikut-ikutan ibu-ibu gosip di komplek. Ini bukan soal gosip Bu Awi, ini hasil rapat bersama. Kalau ibu merasa diperlakukan tidak adil, datanglah ke rapat besok dan sampaikan langsung. Tapi sampai saat ini kami tunggu iurannya Bu. Jadi ini ancaman ya? Kalau saya nggak bayar, saya bakal dikucilkan. Ini bukan ancaman Bu, ini konsekuensi. Semua warga sudah lama bersabar, kami hanya ingin semuanya berjalan lancar. Baiklah kalau itu maunya, kita lihat aja besok. Bu, ini uangnya pakai buat iuran acara besok biar nggak malu sama tetangga. Hah? Malu? Apa malu? Mereka tuh suka ikut campur urusan orang lain. Bu, ini buat kepentingan bersama. Semua orang bayar, masa kamu enggak? PRW tadi pagi aja sampai datang ke sini ke rumah. Ya biarin aja. Orang mereka yang bikin aturan sendiri, aku nggak pernah setuju kok. Tapi kamu ikut makan kan di acara waktu itu kan? Apa nggak mikir mereka tuh kerja keras buat bikin acara ini berjalan lancar? Kerja keras? Aku juga kerja keras di rumah, ngurus kamu, anak-anak, dan semua keperluan rumah tangga. Itu nggak dihitung. Bu, nggak gitu caranya. Ini soal kontribusi, kita nggak bisa cuma menikmati hasil kerja orang lain tanpa ikut andil. Wah, mending uang ini ibu pakai buat beli gula atau ikan di pasar daripada buat hal yang nggak penting. Nggak penting, kamu sadar nggak? Warga udah lama kesel sama kamu. Mereka udah muak lihat kamu ngeles terus. Mereka muak, biarin aja. Ibu juga muak sama mereka yang sibuk ngatur hidup kita. Bu, kamu tuh cuma bikin masa di sini. Kamu nggak malu? Semua orang tahu kamu bohong soal nggak punya uang. Bohong? Kamu dengar dari siapa? Tetangga itu cuma gosip, dan itu gosip murahan. Ini bukan soal gosip, ini soal harga diri. Kalau kamu terus begini, jangan heran kalau nanti nggak ada yang peduli sama kita. Harga diri ibu itu nggak ditentukan sama mereka. Bu Fitri, lihat deh, itu kayaknya Bu Awi lagi ngintip dari pagar. Ih, iya, mau nyolong makanan lagi tuh pasti. Aduh, enak-enak banget. Mana mungkin saya bisa tahan. Tuh, kan lihat langsung ke makanan. Dia berani masuk, dia pikir gak ada yang bakal ngomongin dia ya. Kalau otaknya nggak tebel kayak tembok, mana mungkin dia sampai di sini. Lumayan nih, makan gratis tanpa ribet. Ini kursinya kenapa? Tolong saya. Aduh, ini kursinya gila apa ya? Ya ampun, lihat kursinya. Itu kursinya berubah kayak melilit dia. Astaga, itu bukan kursi biasa. Lepasin saya. Aduh, sakit. Lepasin. Apa yang terjadi di sini? Pak RW, itu kursinya kayak hidup melihat Bu Awi. Mungkin ini karma, Pak. Dia kan nggak pernah bayar iuran, tapi selalu ikut makan. Karma, jangan sembarangan ngomong Bu. Ini serem banget, kursi bisa berubah. Apa ini tanda-tanda ajaib? Iya Bu Wati, mungkin ini teguran buat dia. Dia kan udah keterlaluan banget selama ini. Tolong, saya nggak mau ngulangin lagi, tolong. Bu Awi, ini mungkin teguran buat ibu. Mulai sekarang pelajaran untuk jujur dan bertanggung jawab. Bu Fitri, tolong kamu kasih tahu Pak Usman soal Bu Awi ya. Iya Pak RW. Pak Usman. Bu Fitri, ada apa Bu buru-buru gini? Itu Bu Awi. Ada apa dengan istri saya?
Dia kena azab, Pak. Di lapangan tadi, kursi yang dia dudukin tiba-tiba berubah melilit dia. Astaga, kursi melilit. Apa? Maksudnya gimana? Jadi tadi di acara warga dia diem-diem nyelinap, Pak. Ambil makanan prasmanan kayak biasa. Pas dia duduk kursinya tiba-tiba bergerak. Nggak ada yang nyangka. Ya Tuhan, apa ini? Kenapa sampai begini? Pak, saya nggak tahu pasti, tapi ini mungkin balasan buat dia. Warga lain bilang ini teguran karena dia nggak pernah mau bayar iuran. Saya harus ke sana. Pak, hati-hati. Kursinya aneh banget, seperti ada kekuatan lain. Saya takut kalau mendekat bisa kena juga. Dia istri saya, apapun yang terjadi, saya harus bisa bantu dia. Pak, tolong aku, ini sakit Pak, tolong aku. Astaga Bu, apa yang terjadi? Aku nggak tahu Pak, aku cuma duduk, terus kursinya tiba-tiba berubah. Aku nggak bisa keluar. Ayo Bu, Bapak coba bantu tarik, bertahan ya. Aduh, sakit Pak, tolong aku. Astaga, itu kursinya berubah jadi sangkar burung. Ini beneran aja Bu Fitri. Kayaknya dosa dia terlalu berat. Bu, ini apa lagi? Kok ini bisa jadi sangkar burung? Aku nggak tahu Pak, aku takut. Tolong keluarkan aku dari sini. Pak Usman, ini nggak bisa cuma pakai tenaga manusia. Kalau udah begini, ya cuma Tuhan yang bisa nolong. Tolong bantu saya, ada yang punya alat untuk buka ini. Lebih baik Pak Usman bawa Bu Awi ke tukang las aja. Pak, tolong bantu istri saya. Sangkar ini aneh, nggak bisa dibuka. Kok bisa jadi begini? Jangan banyak tanya Pak, cepat buka, ini sakit. Sebentar, saya coba dulu. Loh, ini kenapa alat saya malah patah? Aduh, cepat Pak, jangan lama-lama. Maaf, sepertinya ini bukan kayak biasa. Kayak ada yang nggak wajar di sini. Apa? Maksudnya nggak wajar? Ini cuma kayu yang berubah jadi sangkar. Saya nggak tahu Pak, tapi mungkin ini ajab. Ajab apa? Jangan gaur Pak, cepat buka ini. Lihat Pak, kayu ini keras kayak besi, tapi nggak bisa dipotong memakai alat los. Tolonglah Pak, apapun caranya bantu kami. Berapapun kami bayar Pak. Ini bukan soal uang Pak. Kalau dipaksakan, malah alat saya semua rusak. Saya nggak bisa bantu. Jadi saya harus gimana? Apa saya harus tinggal di sangkar ini selamanya? Mungkin bukan saya yang bisa bantu Bu. Kalau memang ini ajab, yang bisa bantu cuma diri ibu sendiri. Maksudnya Pak, ajab itu datang karena perbuatan. Mungkin ibu harus mengakui kesalahan ibu, meminta maaf ke orang-orang yang pernah ibu rugikan. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Aku nggak mau terus begini Pak. Aku bakal gila kalau begini terus. Kalau ibu memang tulus mau berubah, coba pikirkan, hati yang keras bisa lebih kuat dari kayu ini. Mungkin benar, semua ini ajab untukku, karena aku nggak pernah mau ikut patungan atau bahkan iuran. Ya Allah, sekarang aku sadar, aku janji akan berubah.